Hai anak-anak sekalian, selamat siang. Bertemu kembali dalam topik pesawat sederhana. Jadi kita udah melihat gaya, usaha dan energi, daya. Nah sekarang pengaplikasian dari apa yang kita bicarakan ada di pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah sebuah alat fisika yang di mana kita mendapatkan keuntungan mekanis. Apa itu untung mekanis? Kita lihat ya. Alat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besar dari suatu gaya. Supaya apa? Supaya lebih mudah buat kita untuk menggesernya, memindahkannya. Nah ini contohnya, ada 6 macam tergambar di sini ya. Yang pertama bidang miring atau inclined plane. Itu contohnya waktu kita masukkan barang yang sangat berat ke dalam sebuah truk kontainer. Ya, kalau diangkat ini butuh 2 atau 3 orang. Tapi kalau cuma ada sendirian ya digeser aja lewat sebuah bidang miring. Yang kedua adalah wedge atau baji. Ya, sebuah permukaan miring yang membuat kita lebih mudah memotong kayu atau memotong bahan apa. Contoh ini ada pada golok, pisau, atau kapak di sini. Ya, membelah kayu itu dengan bahan yang tajam yang dipukulkan, makin lama makin besar ukurannya sehingga kayu akan terbelah dengan sendirinya. Ya, itu alat bantu. Nah, yang ketiga adalah lever atau tuas, ya dalam bahasa Indonesia tuas atau pengungkit, ya. Contohnya dipakai pada saat kita mau mencabut paku. Kalau ada paku sudah tercabut di papan, sulit sekali mencabutnya kecuali pakai alat khusus. Ini untuk pengungkit paku. Alat bantu yang ketiga adalah wheel and axle atau roda dan sumbu. Ya, contohnya waktu kalian membuka pintu rumah, pasti ada handle pintu. Nah, handle pintu adalah sebenarnya prinsip dari wheel and axle, ya. Karena kita memutar dengan mengungkit di sana. Yang keempat adalah tentang prinsip ulir. Nah, contohnya pada sekrup atau penutup botol, ya, yang diputar itu. Ini kita dengan memutar kita akan memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk bisa mencabutkan. Dia akan bergerak sendiri mengikuti alur. Dan yang terakhir nanti tentang puli atau katrol. Contohnya waktu kita menimba air, waktu kita mengerek bendera itu kita memakai prinsip katrol. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini saya tidak akan membahas lengkap tentang seluruh topik. Hari ini adalah hari di mana saya memperkenalkan topik-topik benda-benda yang tadi, pesawat sederhana. Pembahasan lengkap akan dilakukan oleh guru-guru kalian di kelas. Ya, saya akan membahas satu topik untuk lebih memperdalam, tapi sisanya adalah guru-guru kalian. Ya, dalam sesi ini saya membahas terutama tujuan dan keuntungan dari penggunaan pesawat sederhana atau simple machine dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bukan membahas lengkap, tapi saya membahas tujuan dasarnya. Oke? Kita mulai ya. Tujuan penggunanya apa sih? Tujuan yang pertama, mengubah arah pengaplikasian gaya. Ya, misalnya waktu itu mengambil air dari sumur, kita sebenarnya cukup melemparkan ember ke sumur lalu angkat. Tapi cara itu cenderung terasa berat. Kenapa? Karena waktu kita mengangkat ember, saya juga melawan gaya gravitasi dari tangan dan tubuh saya. Nah, dengan adanya katrol, kita membuat jadi lebih mudah. Ya. Yang kedua, ada keuntungan mekanis, yaitu rasio besar gaya beban terhadap gaya kuasa. Kita akan lihat masing-masingnya ya. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Ya, ada tuas ya, atau lever. Nah, lever atau tuas itu adalah sebuah batang panjang di mana beban diberikan di satu ujung dan gaya kerja atau kuasa diberikan di lengan kuasa yang pada seberangnya. Nah, ada satu titik di tengah di mana dia bertumpu. Titik itu beda kiri kanan ya. Nah, yang penting di sini adalah berapa panjang lengan beban dan lengan kuasa. Itu menentukan berapa besarnya gaya kuasa. Ya, kita lihat lagi ya. Contoh yang kedua dari aplikasian pesawat adalah pada saat kita melakukan proses penimbaan dengan katrol. Gayanya sekarang menarik kayak ke bawah, padahal bebannya butuh buat ke atas. Jadi di sini apa yang saya katakan tadi, pesawat merubah
arah gaya. Ya. Kita lihat apa keuntungan mekanis sekarang. Ada suatu besaran yang dipakai untuk proses pengerjaan pesawat sederhana, yaitu keuntungan mekanis, yaitu perbandingan gaya beban dibanding gaya kuasa. Kapan kita untung? Pada saat gaya kuasa lebih kecil dari gaya beban, karena berarti ini KM-nya itu lebih besar dari 1. Bagaimana kalau gaya bebannya 1 Newton, tapi gaya kuasanya 100 Newton? KM-nya 1/100, kita rugi. Berarti gaya yang diberikan jauh lebih besar pada gaya yang mengangkat beban. Nah, itu nggak mau kita kehendaki. Jadi, sebaiknya dengan penggunaan pesawat sederhana, kita mendapatkan gaya kuasa yang sebaiknya lebih kecil dari gaya beban. Kita akan lihat selanjutnya. Ya. Nah, makin besar nilai keuntungan mekanis, gaya kuasa yang dikerjakan oleh pelaku akan makin kecil. Inilah yang dinilai menguntungkan. Tapi kadang-kadang, kita lihat di halaman berikutnya nanti, terjadi bahwa tidak ada keuntungan mekanis. Artinya gaya beban sama aja dengan gaya kuasa. Ini menunjukkan tidak ada keuntungan. Nah, kalau tidak ada keuntungan mekanis, ngapain dilakukan? Itu pertanyaannya. Kita lihat di halaman berikut. Ini, ada seorang anak menimba dari sumur. Dia menarik timbanya lewat katrol. Coba, berapa besarnya gaya tarik tangan anak? Bandingkan dengan gambar kedua nanti. Ya, berapa besarnya gaya tarik oleh anak? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dulu. Kalau kita meneliti berapa besarnya gaya dari beban, sini ya. Oh, sorry. Di sini ada gaya beban sebesar W ya. Weight. Dia menarik katrol ke bawah. Juga di sini ada gaya sebesar W. T1 sama dengan W. Tapi tali ini juga menuju ke sana. Jadi di sini juga ada T2 yang juga besar sama dengan W. Dan itu diimbangi dengan gaya dari tangan. Ya. F tangan yang besar juga sama dengan W. Jadi kalau kita bandingkan sekarang berapa KM-nya, KM-nya kan F beban ya, saya salah ya, W beban dibagi dengan FT. Dan itu berarti W dibagi W sama dengan 1. Tidak ada keuntungan mekanis. Kalau nggak ada keuntungan, kenapa dilakukan, Pak? Keuntungannya adalah bahwa kita bukan menarik ember ke atas, tapi kita menarik tali ke bawah. Itu membuat kita merasa lebih mudah. Kalau nggak kuat, taruh tangan di atas, lompat aja ke bawah. Embernya naik sendiri. Ya, karena berat badan kita ikut membantu. Jadi meskipun tidak ada keuntungan mekanis secara fisika, orang melakukan cara ini karena dia dapat kemudahan. Waktu dia menarik ke bawah, berarti berat badan, berat tangan orang itu cukup mempermudah dia. Ya, ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Kalau kita lanjut dengan gambar ini, kita lihat pada peti ini ada gaya ke bawah sebesar W juga. Tapi W ini akan terbagi dengan 2 gaya ke atas, yaitu yang ke kanan untuk menarik ke tiang, dan ke kiri untuk menarikkan ke anak. Ya, berarti gaya terurai jadi 2 bagian. Nah, dalam hal ini kita dapat keuntungan mekanis. Karena nanti di sini ada T2 dan ada T1. T2 diimbangi oleh gaya tegang pada tiang, T1 diimbangi oleh gaya tarik pada tangan. Ya. Berapa relasinya? Ya, tanpa memandang sudutnya, nanti di SMA ada perhitungan sudut, tapi di sini nggak ada. Ya, kita hitung bahwa T1 itu sama dengan T2 besarnya. Sama besar berlawanan arah. Ya. Dan dia dilawan oleh W. Jadi T1 ditambah T2 sama dengan
besarnya W. Kalau gitu T1 adalah setengah dari W. Ya, berapa keuntungan mekanisnya? Km adalah besarnya W dibagi T. T adalah gaya tariknya kan, dari tangan. Kalau gitu hasilnya adalah W dibagi setengah W sama dengan 2. Nah, ini contoh pesawat sederhana yang memberi keuntungan mekanis. Nah, ini namanya katrol bebas, free pulley. Yang tadi ini namanya katrol tetap atau fixed pulley. Jadi katrol tetap tidak memberi keuntungan mekanis, tapi toh dipakai orang. Kenapa? Karena merubah arah gaya. Katrol bebas memberi keuntungan mekanis karena sekarang gaya terbagi 2. Ya, jadi menarik sekali untuk melihat bahwa alat sederhana bisa mempermudah pekerjaan kita. Kita lihat berikutnya ini, intriguing question. Berapa keuntungan dari sistem ini? Sekarang peti itu diangkat dengan banyak sekali katrol. Ya, naik ke atas, ada katrol pertama, katrol kedua, katrol ketiga, katrol keempat. Ya, jadi ini katrol pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada 5 katrol. Berapa keuntungan mekanisnya? Lihat, semua katrol ini adalah katrol tetap. Ya kan? Katrol tetap tidak memberi keuntungan gaya. Keuntungan mekanis. Tidak ada. Jadi kalau semua katrol itu cuma membelokkan arah gaya saja, bolak-balik dibelokkan. Ya. Berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis sistem ini adalah 1. Meskipun banyak katrolnya, tidak ada keuntungan mekanis. Kenapa dilakukan? Nah, saya juga nggak tahu kenapa harus melakukan ini. Karena ternyata sebetulnya 1 katrol cukup kalau buat nimba. Tidak ada keuntungan. Mister, bagaimana supaya kita berkeuntungan mekanis yang lebih banyak? Nah, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Sistem menguntungkan. Nah, contohnya tadi. Ya, jadi beban itu diangkat dengan katrol bebas. Katrol bebasnya dilingkarkan pada sebuah katrol tetap dan ditarik. Coba berapa besarnya gaya kuasa. Kalau di sini ada gaya sebesar W, ada katrol, ini akan terbagi 2 ya, W-nya. T1 dan T2 sama-sama narik ke atas. Kalau gitu di sini berlaku bahwa W adalah 2T. Ya, sehingga waktu dia naik ke atas, belok ke sini, berarti sini ada T juga. Nah, jadi artinya keuntungan mekanisnya berapa? W, ini KM-nya ya. KM-nya adalah W dibagi T. Sorry, saya salah ya. T sama dengan, ya benar, T + 2. Jadi T sama dengan setengah W. Keuntungan mekanisnya adalah 2. Ini sama aja dengan yang tadi katrol bebas 1 biji. Cuma sekarang dia mengganti arah gaya. Bukan ke atas, tapi jadi menarik ke bawah. Mister, bisa nggak dapat keuntungan mekanis yang lebih dari 2? Bisa. Coba kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi benangnya talinya diputar-putar sekitar katrol. Gitu ya. Dalam hal ini ada 2 buah katrol bebas dan 2 buah katrol tetap. Yang atas ini digantung ya. Yang atasnya digantung ke langit-langit rumah. Nah, ternyata dengan model ini ya, gaya ke bawahnya ada 1 saja sebesar W. Tapi gaya ke atasnya ada 4, yaitu pertama T3 menarik di sini, T, kedua juga ada tarik T, putar lewat katrol atas, ada tarikan lagi di sini T lagi, ada tarikan lagi atas ini sebesar T juga. Harus ada pasangannya ya selalu ya. Jadi ada 4 buah T mengarah ke atas dan 1 buah W mengarah ke bawah gayanya. Nah, karena ini talinya 1, berarti semua tali-tali ini punya tegangan yang sama. T-nya sama. Kalau gitu berlakulah rumusan bahwa W
sama dengan 4T, atau T sama dengan 1/4W. Ya, jadi makin banyak talinya berputar di atas, makin banyak juga keuntungan mekanisme peroleh. Berapa keuntungan mekanisme sistem ini sekarang? Ada 4 tali, berarti ada 1/4W per tali, keuntungan mekanisme adalah 4. Ya, keuntungan mekanisme 4. Ini contoh sistem yang menguntungkan. Jadi ada katrol bebas yang terdiri dari beberapa katrol. Nah, sistem ini banyak dipakai dalam namanya compound pulley yang dijual di pasaran. Di toko besi banyak. Ya. Kita bisa mengangkat sebuah mobil hanya dengan menarik sebuah rantai dengan prinsip ini. Harga barangnya sekitar beberapa ratus ribu, 400, 500 ribu. Kita bisa ngangkat mobil. Berapa sih kekuatan manusia? Ya paling 50 kilo. Tapi mobil kan hampir 1 ton. Ternyata bisa diangkat dengan compound pulley semacam itu. Ya. Ini contoh keuntungan mekanis yang lain. Dengan tuas, coba kita lihat keuntungan mekanis yang ada dengan tuas. Ya. Untuk tuas yang berlaku keseimbangan momen gaya. Mungkin kalian pernah belajar di SD bahwa kita dengan prinsip timbangan itu bisa mendapatkan keseimbangan dari kiri dan kanan dari sebuah titik tumpu O. Nah, dengan tuas ada 3 hal utama. Titik tumpu disebut fulcrum, itu adalah titik O. Ya, yang tengah. Lalu ada titik beban, yaitu titik A, di mana beban kita taruh. Dan di sisi kiri ada gaya yang dikerjakan, namanya titik B, titik kerja. Nah, perbandingan dari jarak ke beban dan jarak ke gaya kuasa, itu yang akan menentukan keuntungan mekanisnya. Rumus untungan gaya berlaku bahwa gaya dikalikan panjang lengan itu harus sama di kiri dan di kanan. Itu prinsip keseimbangan momen gaya. Ini yang dipakai, ya. Nah, apa yang perlu dilakukan agar FK-nya sekecil mungkin? Lihat rumusannya, kalau FK harus kecil, F-nya harus kecil, berarti LK harus besar dibanding LB. Jadi kalau kita mau membuat FK yang sekecil mungkin, titik tumpu O dibuat makin ke kanan mendekati beban. Nanti LK-nya jadi besar dan FK-nya jadi kecil. Ya, jadi supaya FK sekecil mungkin caranya gimana? Mudah sekali. Geserlah titik tumpu atau fulcrum point mendekati beban. Ya, kenapa? Karena selalu berlaku rumusan ini. W dikalikan lengan beban sama dengan F dikalikan lengan kuasa. Oke? Nah, intriguing question-nya, berapa keuntungan yang ada di sistem ini? Sekarang beban dan kuasa ternyata jaraknya sama kepada titik tumpu. Adakah keuntungan mekanis? Jawabnya tidak, ya. Karena T dikali R sama dengan T beban ya. Beban dikalikan R sama dengan kuasa dikalikan R. Kalau kedua R si kiri dan kanan sama seperti pada gambar ini, tidak ada keuntungan mekanis. Tapi kadang-kadang kita melakukannya. Kapan? Waktu kalian bermain jungkat-jungkit. Seesaw. Kalian melakukan ini. Ya. Gambar ini misalnya. Kenapa toh dilakukan? Karena kita bisa mempermainkan keuntungan mekanis dengan mudah. Waktu anak yang berbaju merah mau pingin naik ke atas, apa yang dilakukan? Dia belajar untuk meringankan tubuhnya. Dengan cara dia maju ke depan, membungkukkan tubuhnya ke depan. Ya, nanti dia akan menjadi lebih ringan dan dia naik ke atas. Kalau yang sekarang yang sedang di atas itu ya pingin dia turun ke bawah, apa yang dilakukan? Dia akan memundurkan badannya setengah tidur di tempat duduknya sehingga dia titik beratnya mundur ke belakang dan jungkat-jungkit akan segera bergeser turun. Jadi kedua anak bisa mempermainkan posisinya, ya. Kalau dia mau naik, dia maju ke depan. Kalau dia mau turun, dia mundur ke belakang. Tidak perlu berpindah, hanya mencondongkan badannya ke depan atau ke belakang. KM-nya satu tapi mudah diubah dengan mencondongkan badan. Nah, bagaimana sistemnya bisa menguntungkan? Kalau kita buat keadaan seperti ini.
lengan beban dibuat sependek mungkin dibanding lengan kuasa. Ya, ini contohnya waktu kalian menjepit sesuatu dengan tang atau kakak tua alat mekanik ya. Lengannya panjang, ujung menjepitnya pendek. Kuat sekali dia untuk membengkokkan paku sekalipun. Ya, ini contohnya. FK-nya berapa? Ya. FK adalah sebesar lengan beban dibagi lengan kuasa kalikan dengan W. Makin panjang lengan beban, berarti FK-nya makin kecil. Kalau FK mau besar, lengan kuasanya yang dibuat, FK mau kecil, lengan kuasa yang dibuat besar. Ya, FK-nya akan sekecil mungkin, itu keuntungan. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan kritis nih. Apakah memang pesawat sederhana akan selalu bertujuan memperkecil gaya kuasa? Jawabnya tidak. Contohnya ini, ya, waktu tadi anak menarik timba kan tidak ada keuntungan mekanis. Gaya beban sama dengan gaya kuasa. Dilakukan karena membelokkan arah gaya. Mister, ada nggak yang lebih ekstrim? Ada. Tahu alat ini? Ini namanya tweezer. Untuk mengambil benda-benda kecil ya, seperti ada sekrup kecil atau ada pen kecil yang di bawah, atau pasir kecil yang ada di antara pasir yang lain, tapi ada pasir putih misalnya, atau kita mau mengambil butiran emas di antara pasir yang jutaan banyaknya, tweezer sangat membantu. Ya, tapi penjepit ini tidak akan memperkuat gaya gaya bebannya lebih besar. Kok saya ada keuntungan mekanis? Kenapa? Karena kamu akan menjepit kan di bagian tengah. Berarti jarak lengan kuasanya lebih pendek dari lengan bebannya. Tapi orang melakukannya karena dia sangat teliti jadinya nanti. Atau ini, tweezer juga, ini khusus ya. Tweezer khusus biasanya ini bapak-bapak yang sering melakukannya untuk mencabut kumis atau jenggotnya. Ya, atau kalau ibu-ibu menggunakan untuk mencabut bulu dari kulit babi atau kulit sapi. Ya, kalau kalian punya krecek kulit sapi itu mau dimasak, ada bulunya pasti kalian jijik sekali. Harus cabutin. Nah, itu digunakan nih, tweezer kecil. Atau yang ini, pernah lihat alat ini? Alat ini adalah alat untuk menjepit kue. Ya, tangannya memegang di belakang, penjepitnya di depan. Karena lengan kuasa lebih pendek dari lengan beban, sebetulnya keuntungan mekanisnya negatif. Ya, apa bukan negatif? Pecahan, lebih kecil dari 1. Orang banyak melakukan ini kenapa? Supaya kuenya nggak rusak. Bayangkan kalau penjepitnya kuat sekali, dijepit ke kue, kuenya hancur. Nah, itu digunakan sistem ini. Jadi kadang-kadang bisa ada pesawat sederhana di mana gaya kuasanya bukan diperkecil, malah gaya kuasa diperbesar. Ya, sehingga keuntungan mekanisnya justru kurang dari 1. Itu untuk tujuan-tujuan khusus. Ya. Nah, pertanyaan terakhir sekarang, apakah dengan menggunakan pesawat sederhana kita dapat keuntungan usaha? Kita belajar usaha sebetulnya. Apa sih usaha? Gaya kali jarak perpindahan. Gitu? Apakah ada keuntungan usaha? Kita lihat gambaran ini. Nah, saya punya jungkat-jungkit ya, atau tuas, lever. Panjang dari titik tumpu ke beban 1 meter, panjang dari titik tumpu ke lengan kuasa, panjang gaya kuasa adalah 2 meter. Ada keuntungan mekanis? Ada. 2:1, betul? Ya, jadi ada keuntungan mekanisnya adalah 2. Karena F-nya nanti bakalnya setengah W. Kita lihat. Nah, itu dia. Pertanyaannya bagaimana usahanya? Usaha buat apa, Mister? Usaha untuk melawan gaya gravitasi. Kan W narik ke bawah, dia naik ke atas, berarti ada gaya gravitasi yang dilawan. Berapa besarnya usaha untuk melawan gravitasi pada beban? Ya, kita lihat ya. Besarnya usaha di kanan itu adalah pakai hijau ya. W besar ya, ini usaha. Sama dengan W kecil dikalikan X-nya. Kalau X-nya 5 cm ya berarti W kali X.
Kita nggak masukkan. Berapa usaha yang dipakai untuk menekan yang di sini? W-nya adalah, ini W besar ya, usaha ya. Setengah W, yaitu gaya kuasanya, dikalikan perpindahannya. Karena di sini lebih panjang, berarti 2X lebih besar dong. Kalau itu 2X dikalikan setengah W. Hasilnya W kali X. Berarti tidak ada keuntungan usaha sebetulnya di sini. Ya, usaha pada sisi beban W kali X, usaha pada sisi kuasa juga W kali X. Tidak ada keuntungan usaha. Ya, jadi meskipun ada keuntungan mekanis, secara usaha tidak ada keuntungan karena dia harus berpindah jauh lebih banyak. Oke, kita lihat yang model berikutnya. Ini gambaran yang tadi dengan katrol. Apa ada keuntungan mekanis pada katrol? Tidak ada ya. Jadi di sini juga berlaku bahwa untuk memindahkan ini 1 meter, atau katakanlah memindahkan 1 meter ke atas, tali ini juga perlu naik 1 meter juga kan. Jadi kalau gitu W usaha sama dengan W dikali 1 meter. Gaya beban juga sama. Ya, W oleh beban sama dengan W oleh gaya kuasa. Tidak ada keuntungan mekanis. Oh, ini kan memang dari tadi nggak ada keuntungan mekanis, tidak ada keuntungan usaha. Bagaimana kalau yang berikutnya, Mister, yang ada keuntungan mekanis? Apakah ada keuntungan usaha? Kita lihat. Tadi kita mendapatkan bahwa F ke atas ini nilainya berapa? 1/4 dari W ya, kalau ini adalah W. Keuntungan mekanisnya 4. Berapa keuntungan usahanya? Ya, kita lihat untuk beban ini naik katakanlah 10 cm, sedikit ya 10 cm, setengah jengkal, berapa banyak tali ini harus naik? Tali ini harus naik 10 cm, ini 10 cm, ini 10 cm, ini 10 cm. Jadi semua tali harus naik 10 cm ke atas. Ada berapa tali? Ada 4 tali kan? Kalau gitu, tali yang di atas ini harus memanjang 4 kali 10 cm. Itu adalah S-nya. S dari beban 10 cm, ternyata S dari gaya, perpindahan gaya harus memanjang 4 kali 10 cm. Berapa usahanya? Tadi di bawah W kali 10, 0,1. Sedangkan di sana 1/4 W dikalikan 40 cm. Nah, 0,4 meter ya. Kalau gitu sama saja W kali 0,1 juga. Jadi lagi-lagi tidak ada keuntungan usaha. Ya. Jadi ingat ini baik-baik, dengan pesawat sederhana akan terjadi keuntungan mekanis, gayanya jadi mengecil, tapi tidak ada keuntungan usaha. Ya, itu yang saya akan terangkan saat ini. Guru kalian di kelas akan membahas satu persatu dengan katrol, tuas, baji, bidang miring, lebih lanjut. Ya, saya akan masuk lagi nanti dengan salah satu contoh yang lain. Terima kasih anak-anak.